Selamat pagi, saudara yang Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita sedang belajar yaitu kesuksesan ilahi. Dan saudaraku, kemarin kita telah melihat atau belajar bahwa kita harus mengawali hidup kita dari hadirat Tuhan. Kalau kita tidak mampu mengawali hidup kita dari hadirat Tuhan, artinya bahwa ketika saudara melakukan aktivitas hidup ini tanpa diawali dari hadirat Tuhan, istirahat di dalam Tuhan, maka saudara akan mengalami yang disebut dengan kekalahan. Maka saudara akan mengalami sesuatu yang membosankan, lelah, dan lain sebagainya. Karena apa? Banyak orang berpikir, kalau uang ada, semuanya ada, itu akan beres. Tetapi saudara sadari bahwa apa yang ada di bumi ini akan berubah. Mungkin satu kali saudara punya uang, tapi satu kali saudara tidak punya uang. Satu kali saudara mungkin sehat, tapi satu kali saudara sakit. Mungkin banyak hal naik turun dalam kondisi seperti inilah yang membuat saudara ini capek, yang membuat saudara itu lelah, karena kondisi yang tidak menentu, naik turun itu yang membuat saudara lelah. Jadi saudaraku, awalilah hidup ini dari hadirat Tuhan supaya ketika saudara keluar, apapun yang terjadi di luar hidup kita ini, kita menganggap hidup itu kecil. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mesti diawali hidup kita keluar dari hadirat Tuhan. Kita akan melihat satu firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah." Itu yang harusnya terjadi. Kepada siapa orang ini bisa seperti raja wali, pada orang bisa mengalami kekuatan, orang-orang yang menantikan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana cara kita menantikan Tuhan? Bukan mencari Tuhan, menantikan Tuhan. Orang yang menantikan adalah orang yang berhenti. Orang yang tidak sibuk, orang yang boleh ada di tempat untuk menantikan Tuhan. Bukan mencari kita kemana-mana, bukan. Tetapi menantikan Tuhan. Jadi, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara menantikan itu selalu ada di tempat. Saudara mesti pernah menantikan atau menanti orang yang datang untuk menemui saudara. Pasti saudara akan ada di tempat. Saudara tidak pergi kemana-mana. Artinya saudara rest di situ. Artinya saudara istirahat di situ, saudara tenang di situ. Orang yang seperti ini, kata firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini perlu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang mampu harus menantikan Tuhan. Sampai Tuhan itu memenuhi hidup kita, baru kita punya kekuatan baru. Pertanyaan adalah apa hidup kita di dalam aktivitas yang kita kerjakan setiap hari ini, saudara sudah menemukan Tuhan, menantikan Tuhan, Tuhan sudah memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita, supaya kita memperoleh kekuatan baru, baru kita mengerjakan sesuatu. Kalau saudara tidak mengalami kekuatan baru, saudara lalu mengerjakan sesuatu, yang saudara hasilkan adalah kelelahan. Karena dunia di mana saudara hadir pada hari ini adalah dunia yang tidak menentu. Kondisi yang mungkin sulit bisa datang sewaktu-waktu. Masalah bisa tiba sewaktu-waktu. Yang tidak pernah saudara rencanakan bisa datang dalam kehidupan saudara. Tetapi ketika kita menantikan Tuhan, dan Tuhan itu hadir dalam kehidupan saudara, dan memenuhi saudara, maka saudara akan memiliki kekuatan baru. Biarlah hidup saudara ini diawali dari perjumpaan saudara dengan Tuhan. Diawali dari keistirahatan saudara dengan Tuhan. Di mana saudara bisa istirahat di dalam hadirat Tuhan. Sehingga setiap aktivitas di mana saudara keluar, itu saudara keluar dari hadirat Tuhan. Bukan meninggalkan hadirat Tuhan. Penuh dalam hidup kita dengan kuasa Tuhan. Baru kita mengerjakan sesuatu. Saudara ingat, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Tuhan itu, Yesus ini sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, nantikan di Yerusalem akan janji, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu yang akan terjadi ketika kita menantikan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan ingin hidup kita mengalami kesuksesan ilahi. Ini bisa terjadi ketika saudara itu menantikan Tuhan. Biarlah saudaraku yang kasih Tuhan, di pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Istirahat
di dalam hadirat Tuhan. Sehingga ketika saudara mengerjakan aktivitas di dalam hari lepas hari ini, saudara boleh mengalami kemenangan. Hidup menjadi saksinya Tuhan. Hidup tidak lelah menjadi saksinya Tuhan. Esok kita akan lihat, saudara Tuhan, orang yang kuat itu seperti apa? Seperti Raja Wali. Seperti yang berjalan tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang harus terjadi. Kalau seperti ini hidup anak-anak Tuhan, itulah yang disebut dengan kesuksesan ilahi. Biar itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah kita menantikan Tuhan. Istirahat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Biar hidup kami adalah hidup yang beristirahat, menantikan Tuhan, memulihkan hidup kami, dan kami memperoleh kekuatan baru. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.